That's a good chat. But To be captain of the football club, you have to have everything. You've got to play every right, week. But who could you pick out then out of that to be that captain? Se-Malaysia pasti malu melihat ini. Timnasnya jadi bahan lelucon media besar Inggris usai ditolak 10 negara dalam FIFA Matchday 2025. Malaysia kembali jadi bahan tertawaan dunia sepak bola. Ironisnya, kali ini bukan karena kekalahan telak di lapangan, melainkan lantaran 10 negara sekaligus menolak undangan mereka untuk menggelar laga uji coba dalam agenda resmi FIFA Matchday 2025. Kabar memalukan itu sontak jadi bahan lelucon media besar internasional, termasuk media asal Inggris yang biasanya jarang menyoroti sepak bola Asia Tenggara. Fenomena ini menambah daftar panjang krisis sepak bola Malaysia. Selama bertahun-tahun, mereka selalu membanggakan diri sebagai Harimau Malaya yang perkasa di Asia Tenggara. Namun kenyataan di lapangan dan panggung internasional justru sebaliknya. Malaysia kerap jadi bulan-bulanan lawan, ranking FIFA stagnan, dan program pembinaan tak pernah jelas. Kini, ditolaknya tawaran uji coba oleh 10 negara sekaligus membuat wajah sepak bola Malaysia benar-benar jatuh ke titik nadir. Media Inggris ikut menyorot. Tidak tanggung-tanggung, Daily Mail menurunkan judul pedas, "Rejected by 10, Malaysia's football team struggles to find opponents in FIFA Matchday." Dalam artikelnya, mereka menulis bahwa Malaysia saat ini berada dalam krisis eksistensi, bahkan dianggap tak menarik bagi negara-negara lain untuk sekadar laga persahabatan. The Guardian menambahkan sindiran tajam dengan menulis, "When even friendliest become a struggle, it shows the reality of Malaysian football." Media Inggris itu bahkan menyoroti bagaimana Indonesia, rival tradisional Malaysia, kini justru kebanjiran tawaran dari berbagai negara top karena peningkatan performa signifikan. Tak ketinggalan, BBC Sport mengangkat fenomena ini dalam segmen internasionalnya. Mereka menulis bahwa situasi Malaysia adalah gambaran nyata jurang kualitas antara mereka dan Indonesia. BBC menambahkan bahwa Malaysia kini menjadi negara sepak bola yang kesepian. Sebuah frasa yang langsung viral di media sosial. 10 negara yang menolak. Berdasarkan laporan yang beredar di media Asia, 10 negara yang menolak undangan Malaysia untuk FIFA Matchday 2025 antara lain Jepang, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Vietnam, Indonesia. Penolakan dari Indonesia menjadi yang paling menyakitkan. Sebab, rivalitas panjang kedua negara seharusnya bisa jadi tontonan menarik. Namun, PSSI di bawah Erick Thohir secara tegas menolak, dengan alasan Indonesia sudah memiliki agenda uji coba melawan tim-tim yang lebih berkualitas dari luar Asia Tenggara. Reaksi publik Malaysia. Reaksi publik Malaysia pun penuh kemarahan sekaligus keputusasaan. Di media sosial, banyak netizen Malaysia yang meluapkan rasa kecewa mereka terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Beberapa menyebut bahwa FAM kini benar-benar gagal total dalam mengelola tim nasional. Kalau 1-2 negara menolak mungkin biasa, tapi kalau sampai 10 negara sekaligus tidak mau lawan kita, itu sudah bukti nyata bahwa Malaysia tidak punya kualitas, tulis orang warganet di Twitter. Sementara yang lain menuliskan, "Ini aib. Dulu kita selalu ejek Indonesia, sekarang mereka justru jadi pusat perhatian dunia. Malaysia jadi bahan ketawaan." Perbandingan dengan Indonesia. Kontras sekali dengan kondisi Indonesia. Dalam waktu yang sama, PSSI justru menerima banyak tawaran uji coba dari negara-negara kuat seperti Argentina, Belanda, Portugal, bahkan Brasil. Meski tidak semua bisa diwujudkan, tawaran itu menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai tim yang menarik untuk diajak bertanding. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia punya visi besar menuju Piala Dunia 2026. Karena itu, mereka hanya mau melawan tim-tim yang bisa memberi pengalaman berharga. Langkah itu terbukti ampuh menaikkan ranking FIFA Indonesia secara drastis. Sementara Malaysia, dengan segala keterbatasan, justru hanya bisa mengincar laga uji coba melawan tim-tim Asia Menengah. Namun, ironisnya, bahkan negara-negara itu pun menolak tawaran mereka.
Media sosial meledak dengan lelucon. Tidak butuh waktu lama, kabar penolakan 10 negara langsung jadi bahan lelucon di dunia maya. Banyak meme bermunculan, menggambarkan Malaysia sebagai tim yang kesepian di sudut lapangan dengan papan bertuliskan, "Siapa mau lawan kami?" Netizen Indonesia pun ramai-ramai menyindir tetangga mereka itu. Dulu bilang Garuda tak selevel, sekarang malah ditolak 10 negara. Malu tak? Tulis seorang supporter Indonesia. Bahkan beberapa akun humor internasional ikut mengomentari. Ada yang menyebut Malaysia kini bisa dijuluki Team Nobody Wants to Play. Julukan ini makin membuat nama Malaysia jadi bahan olok-olok global. Krisis FAM yang tak berkesudahan. Penolakan ini menambah daftar masalah panjang FAM. Mulai dari kegagalan di Piala AFF, kekalahan telak dari Jepang dan Korea Selatan, hingga kritik pedas dari legenda-legenda sepak bola mereka sendiri, kini FAM menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Beberapa mantan pemain Malaysia menilai bahwa FAM terlalu sibuk mengurusi politik internal dan sponsor, tanpa benar-benar membangun pondasi sepak bola. Akibatnya, Malaysia tidak punya daya tarik bagi negara lain, baik secara kualitas maupun komersial. Pandangan pengamat internasional. Sejumlah pengamat sepak bola internasional menilai bahwa fenomena ini sebenarnya wajar. Negara-negara kuat tidak melihat keuntungan melawan Malaysia, baik dari segi poin FIFA maupun komersial. Bahkan, negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Vietnam kini lebih menarik untuk diajak uji coba. Seorang analis dari ESPN menulis, "Sepak bola adalah industri. Jika Malaysia tidak memberi keuntungan dalam bentuk rating, pendapatan tiket, atau kompetisi yang seimbang, maka tidak ada negara yang mau melawan mereka." Penutup. Kini, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. Ditolak 10 negara dalam FIFA Matchday bukan hanya soal tidak ada lawan bertanding, melainkan juga simbol nyata betapa rendahnya pamor sepak bola mereka di mata dunia. Sementara Indonesia terus melesat dengan naturalisasi pemain top Eropa, prestasi di kualifikasi Piala Dunia, serta tawaran uji coba dari negara-negara elit, Malaysia justru tenggelam dalam krisis yang tak kunjung berakhir. Tak heran jika media Inggris dan internasional menjadikan Malaysia sebagai bahan lelucon. Sebuah ironi besar, karena selama ini mereka sering mengaku sebagai raksasa Asia Tenggara. Kini, se-Malaysia pasti malu melihat kenyataan pahit ini. Timnas mereka bukan hanya gagal berprestasi, tapi juga ditolak habis-habisan di panggung dunia. Reaksi publik Malaysia pun penuh kemarahan sekaligus keputusasaan. Di media sosial, banyak netizen Malaysia yang meluapkan rasa kecewa mereka terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Beberapa menyebut bahwa FAM kini benar-benar gagal total dalam mengelola tim nasional. Kalau 1-2 negara menolak mungkin biasa, tapi kalau sampai 10 negara sekaligus tidak mau lawan kita, itu sudah bukti nyata bahwa Malaysia tidak punya kualitas, tulis orang warganet di Twitter. Sementara yang lain menuliskan, "Ini aib. Dulu kita selalu ejek Indonesia, sekarang mereka justru jadi pusat perhatian dunia. Malaysia jadi bahan ketawaan." Malu melihat ini, timnasnya jadi bahan lelucon media besar Inggris usai ditolak 10 negara dalam FIFA Matchday 2025. Malaysia kembali jadi bahan tertawaan dunia sepak bola. Ironisnya, kali ini bukan karena kekalahan telak di lapangan, melainkan lantaran 10 negara sekaligus menolak undangan mereka untuk menggelar laga uji coba dalam agenda resmi FIFA Matchday 2025. Kabar memalukan itu sontak jadi bahan lelucon media besar internasional, termasuk media asal Inggris yang biasanya jarang menyoroti sepak bola Asia Tenggara. Fenomena ini menambah daftar panjang krisis sepak bola Malaysia. Selama bertahun-tahun, mereka selalu membanggakan diri sebagai Harimau Malaya yang perkasa di Asia Tenggara. Namun kenyataan di lapangan dan panggung internasional justru sebaliknya. Malaysia kerap jadi bulan-bulanan lawan, ranking FIFA stagnan, dan program pembinaan tak pernah jelas. Kini, ditolaknya tawaran uji coba oleh 10 negara sekaligus membuat wajah sepak bola Malaysia benar-benar jatuh ke titik nadir. Media Inggris ikut menyorot. Tidak tanggung-tanggung, Daily Mail menurunkan judul pedas, "Rejected by 10, Malaysia's football team struggles to find opponents in FIFA Matchday." Dalam artikelnya, mereka menulis bahwa Malaysia saat ini berada dalam krisis eksistensi, bahkan dianggap tak menarik bagi negara-negara lain untuk sekadar laga persahabatan. The Guardian menambahkan sindiran tajam dengan menulis, "When even friendliest become a struggle, it shows the reality of Malaysian football." Media Inggris itu bahkan menyoroti bagaimana Indonesia, rival tradisional Malaysia, kini justru kebanjiran tawaran dari berbagai negara top karena peningkatan performa signifikan. Tak ketinggalan, BBC Sport mengangkat fenomena ini dalam segmen internasionalnya.
Mereka menulis bahwa situasi Malaysia adalah gambaran nyata jurang kualitas antara mereka dan Indonesia. BBC menambahkan bahwa Malaysia kini menjadi negara sepak bola yang kesepian. Sebuah frasa yang langsung viral di media sosial. 10